Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kalian sehat dan baik. Kita masih dalam topik Bani Israel di Palestina. Kita sudah sampai topik kelima dan itu adalah topik terakhir mengenai zaman orang Yahudi atau Bani Israel di Palestina. Yaitulah orang-orang Yahudi zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihima assalam. Jadi jangan kurang ilmu, ayo kita mulai. Oke teman-teman, setelah pertempuran itu, pertempuran yang antara Talut dan Jalut, Nabi Daud alaihissalam menikahi putri Talut. Kemudian pada tahun 1004 sebelum Masehi, Raja Talut meninggal sehingga orang-orang Yahudi berbeda dan berselisih. Dan sebagian dari mereka mengikuti Ibn Talut atau anak Talut. Dan sebagian lainnya mengikuti Nabi Daud alaihissalam dalam pelaksanaan kehendak Raja Talut. Dan Nabi Daud alaihissalam lebih berhak daripada anak Talut. Setelah itu, Raja menitip untuk Nabi Daud atas kerajaan Yahuda dan sekitarnya. Dan ibu kotanya adalah kota Al-Khalil atau Hebron. Sedangkan putranya Talut atau Ibn Talut, anak Talut, ibu kotanya adalah Jerusalem, Al-Quds dan sekitarnya. Pada tahun 1000 sebelum Masehi terjadi pertempuran antara Nabi Daud alaihissalam dan Ibn Talut, anak Talut, di mana Nabi Daud alaihissalam menang dan membuka Jerusalem dan menjadikannya ibu kota Bani Israel. Oke kawan-kawan, sekarang mau menjelaskan tentang kerajaan pertama Bani Israel. Mungkin kita perlu jeda di sini untuk menunjukkan bahwa kerajaan pertama orang Yahudi yang didirikan di Palestina adalah pada tahun 995 sebelum Masehi. Tetapi kita sudah tahu bahwa orang-orang Kanaan dan Al-Yabusiyun adalah orang pertama yang menetapi dan tinggal di Palestina. Dan mereka yang memerintahnya selama waktu yang sangat lama. Dan ini menyatakan hak orang Yahudi di tanah Palestina atau setiap klaim atas senioritas mereka. Dan untuk informasi Anda, period atau zaman hukum Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman tidak lama, tidak sampai lebih 90 tahun. Dan seperti biasa, orang-orang Yahudi setelah zaman itu berpisah dan menyebarkan di dunia. Pada tahun 963 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihissalam meninggal. Dan setelah beliau, pemerintahan negara Yahudi mengambil oleh putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang adalah Nabi terkenal dalam cerita-ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah memberi beliau banyak mukjizat dan kekuatan alam, seperti angin dan al-jin, dan berbicara dengan burung dan binatang. Qala Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat nomor 13, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, negaranya atau kerajaannya terpecah antara anak-anaknya dan melemah. Oke saudara-saudara yang ingin tahu lebih, silahkan baca kisah-kisah Nabi atau kisah Nabi Sulaiman. Oke saudara-saudara, ayo kita diskusi tentang Haikal Sulaiman atau struktur Sulaiman atau candi atau kuil Nabi Sulaiman alaihissalam. Struktur yang diklaim itu atau kuil Nabi Sulaiman yang dikenal Haikal Sulaiman. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman adalah yang membangun kuil itu. Dan juga masih tanda tanya umat Yahudi meyakini keberadaannya di bawah Al-Masjid Al-Aqsa. Tetapi pernyataan yang benar yang ada dalam sumber-sumber Islam yang disetujui adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah
memperbarui atau memperbaiki pembangunan Masjid Al-Aqsa lama. Oke, sekarang Anda akan tanya bagaimana ada Masjid Al-Aqsa waktu itu dan Al-Islam belum turun. Oke teman-teman, kita harus tahu bahwa yang pertama membangun Masjid Al-Aqsa tidak diketahui sampai sekarang. Dikatakan Nabi Adam, dikatakan Al-Malaikat, dikatakan Sam ibn Nuh, dan dikatakan Nabi Yaqub alaihi salam. Dan ada juga pendapat yang memberitahu bahwa yang pertama membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, tergantung pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh karena itu, Masjid Al-Aqsa sudah sangat tua dan telah dipugar oleh para nabi, tetapi tidak ada yang tahu pasti siapa atau kapan Masjid Al-Aqsa dibangun. Jadi Nabi Sulaiman tidak membangun struktur atau haikal atau kuil baru, melainkan kata struktur atau haikal itu dari buku-buku orang Yahudi yang telah palsu, yang tidak memiliki bukti atau dukungan. Oke kawan-kawan, untuk memperjelas masalah al-haikal itu, kita perlu tahu atau perlu mengklarifikasi hal-hal yang berikut yang disebutkan dalam buku-buku Yahudi. Apa? Dalam buku-buku Yahudi? Iya, betul. Dalam buku-buku Yahudi. Ayo kita lanjut. 1. Kuil atau al-haikal yang diduga dibangun oleh banyak tentara dan pembangun yang dikenal sebagai masun, yang berarti pembangun. Oleh karena itu, kata al-masuniyah berasal dari para pembangun al-haikal atau kuil. Dan al-masuniyah itu adalah kelompok Yahudi yang paling berbahaya atau bahaya dan sesat, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh orang Yahudi di semua negara dunia. Dan mereka memiliki ritual yang aneh dan menyimpang sejak masa itu. Dan kelompok itu merupakan memusuhi Islam dan semua agama selain atau kecuali al-Yahudiyah, dan bergabung dengannya dilarang dan merupakan kejahatan besar. 2. Riwayat menunjukkan bahwa kuil itu dibangun di suatu tempat di Yerusalem, di sebelah Masjid Al-Aqsa. Tetapi tidak ada tanggal atau bukti yang jelas yang menentukan lokasi pembangunannya. Tetapi ada deskripsi yang tepat tentang penampilan internal dan eksternal hanya dalam buku-buku suci Yahudi. 3. Menggambarkan konstruksi kuil itu dalam buku-buku Yahudi lebih dekat dengan imajinasi atau khayalan daripada kenyataan, dan ada banyak berlebihan, membuatnya istana penuh emas. Dan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa dalam buku-buku suci mereka adalah deskripsi yang tepat tentang itu, dan segala sesuatu dalam kuil itu terbuat dari emas. 4. At-tabut ditempatkan di tempat yang paling suci, Qudsul Aqdas atau Al-Mihrab, di dalam kuil itu, dengan perayaan besar yang diadakan untuk tujuan ini, di mana sejumlah besar dari sapi dan domba disembelih. 5. Sejarawan meragukan kebenaran dari apa yang disebutkan tentang Al-Haikal karena kitab-kitab suci hanya ditulis setelah era Nabi Musa 700 tahun, dan kita tahu bahwa buku-buku itu banyak distorsi, perubahan, dan pemalsuan oleh pengakuan para pendeta Yahudi sendiri. 6. Orang-orang Yahudi sekarang mencari dan mengali Al-Haikal, dan telah dinyatakan dalam buku-buku mereka dan banyak riwayat serta berita dalam buku-buku sejarawan bahwa kuil itu telah dihancurkan dan dibakar semuanya, dan tidak ada batu yang tersisa darinya. 7. Dinyatakan dalam buku-buku sejarawan bahwa pilar-pilar kuil adalah tembaga dan batu, bukan emas seperti diklaim orang Yahudi. Oke kawan-kawan, inilah yang mereka mau, inilah yang mereka ingin. Mereka mau Yerusalem menjadi seperti ini. Mereka mau Masjid Al-Aqsa dihancurkan dan menjadi seperti ini. Ini yang kalian lihat di foto. Foto ini kawan-kawan adalah model miniatur kota tua yang dibangun di Museum
Zionis di Yerusalem. Mewujudkan imajinasi kaum Zionis di Yerusalem pada tahun 66 sebelum Masehi. Lihat bagaimana mereka menempatkan model struktur mereka di tempat Al-Masjidul Aqsa. Oke kawan-kawan, sejarah itu didokumentasikan dalam buku-buku sejarah orang-orang Yahudi dan buku-buku sejarah orang Barat sebelum buku-buku sejarah Arab. Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah juga meriwayatkan banyak penjelasan mendalam dan terperinci dari fakta-fakta ini. Jadi setelah itu tidak masuk akal bahwa dibuktikan hak atau tuntutan apapun bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Karena mereka tidak pernah menjadi penduduknya asli. Cuman mereka memiliki imigrasi berturut-turut ke sana. Tidak mengharangkan bahwa mereka mengklaim apa yang mereka inginkan. Dan mereka adalah orang-orang yang membuat berbohong, penipuan, kemunafikan, pengkhianatan, dan membatalkan perjanjian terbiasa mereka. Hari ini kita tidak boleh menutup mata terhadap sejarah kelam dan sejarah hitam itu yang penuh dengan segala macam pengkhianatan. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang Yahudi memiliki janji atau mereka adalah yang ingin perdamaian. Kami telah membaca pelajaran dari sejarah mereka, tetapi apakah ada yang dianggap? Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum insyaallah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah selesai topik orang-orang Yahudi Bani Israel di Palestina. Sudah membahas 5 topik tentang atau mengenai topik itu. Yang ingin tahu lebih silahkan baca kisah-kisah para nabi yang saya sebutkan nama mereka di video saya. Oke kawan-kawan, insya Allah dalam video berikutnya kita akan menjelaskan tentang orang-orang Irak atau Al-Ashuriyun dan Al-Furs dan Ar-Rum di Palestina. Tetapi setiap topik secara terpisah atau ya masing-masing. Dan tolong doakan agar prosesnya menjadi lebih lancar. Karena mungkin video sejarah Palestina itu terlambat sedikit. Karena mungkin di proses video sejarah Palestina itu panjang sedikit atau saya akan terlambat sedikit. Jadi semoga terus saya bisa upload video tentang sejarah Palestina. Amin. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak sekali. Semoga video ini dan berikutnya dan yang sudah telah upload bermanfaat sekali kepada yang menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan menghina siapapun dalam komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.